Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 817 bergabung 1. Dimas Wu meninju, guntur dan kilat yang kuat dan mendominasi ditembakkan dalam sekejap, langsung mengenai kepala Argo Feng. Bagi Argo Feng, ini adalah tinju kematian, langkah yang mematikan. Namun, menghadapi jurus mematikan seperti itu, dia tidak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan guntur dan petir yang hebat menyambar dengan kecepatan cahayanya. Puff! Serangan dahsyat itu menghantam kepala Argo Feng dengan keras, dan seluruh kepala Argo Feng benar-benar hancur. Argo Feng roboh di kedua sisi tanah, dan tidak ada gerakan dalam sekejap. Penonton tercengang dan terkejut. Melihat ayahnya yang sekarat, seluruh wajah Argus Feng langsung ketakutan, matanya penuh dengan amarah dan kebencian yang kejam. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan kecil tiba-tiba muncul di kehampaan. Cahaya keemasan itu kecil tapi menyilaukan. Segera muncul, ia dengan cepat terbang menuju Argus Feng, lalu langsung menenggelamkan tubuh Argus Feng. Begitu cahaya keemasan memasuki tubuh, Argus Feng langsung memasuki keadaan lain. Matanya menjadi lebih merah, dan aura haus darah yang tak ada habisnya melonjak di matanya. Seluruh tubuhnya melepaskan aura kehancuran yang mengerikan, dan dia menjadi super kuat, super kejam. Cahaya keemasan yang terbenam di tubuh Argus Feng adalah jiwa asli Argo Feng. Pada saat paling kritis ketika Dimas Wu meninju, jiwa dari Argo Feng pecah dan melarikan diri, tetapi tubuhnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Dimas Wu, dan dia hanya bisa meletakkan jiwanya di tubuh Argus Feng. Kedua jiwa dari dua ayah dan anak dengan cepat bergabung. Begitu bergabung, aura Argus Feng tiba-tiba meningkat, dan terus bertambah kuat. Peningkatan aura dan kekuatan yang tampaknya tak berujung ini telah membuat tubuh Argus Feng tampak lebih besar dan lebih kuat, dan seluruh dirinya tampaknya telah menjadi gunung yang sangat besar. Melihat hal ini, ekspresi orang-orang di istana berubah drastis. Kematian tragis Argo Feng membuat banyak orang sangat sedih dan terkejut. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, dan sekarang, tiba-tiba melihat sedikit cahaya keemasan memasuki tubuh Argus Feng, menyebabkan Argus Feng itu seperti transformasi, tiba-tiba jauh lebih kuat, mata semua orang tiba-tiba berbinar, mereka melihat harapan baru, dan mereka mengharapkan Argus Feng untuk memamerkan kekuatannya lagi dan bersinar. Dimas Wu memandang Argus Feng, dan ada cahaya dingin di matanya. Ada sedikit pelepasan energi sihir di tubuhnya, dan dia masih terlihat menakutkan. Sedangkan untuk Argus Feng, auranya menjadi semakin kuat, mencapai puncaknya dalam sekejap. Energinya mencapai tingkat keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Emosi di matanya melonjak ke tingkat yang paling intens. Dia menatap dalam-dalam ke Dimas Wu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan dingin, "Dimas Wu, hari ini, kamu mati atau kami mati." Suara Argus Feng, seperti suara neraka, menembus ke dalam hati orang dan membuat orang bergidik. Begitu suara itu dilontarkan, dia membanting telapak tangannya dan menamparkan Dimas Wu dengan tajam. Dengan telapak tangan yang sederhana, itu adalah kekuatan yang mengejutkan. Perpaduan dari ayah dan anak dan Nas Chen Sol telah membuat aura dan energi Argus Feng beberapa kali lebih kuat. Begitu kekuatan telapak tangan dilepaskan, itu berubah menjadi cetakan telapak tangan berdarah yang menakutkan. Pembunuhan brutal dan kekuatan menelan yang haus darah menyerang Dimas Wu. Dimas Wu tidak ragu-ragu, dan dia langsung mengepalkan tinjunya, memukul telapak tangan berdarah itu dengan pukulan. Menantu bodoh yang hebat, bab 818 bergabung 2. Baang. Kekuatan energi sihir Dimas Wu langsung mengenai telapak tangan berwarna darah dari Argus Feng. Telapak tangannya kuat dan garang, tapi kekuatan Dimas Wu masih membuat lubang besar.
Energi iblis menembus ke jejak telapak tangan, dan kedua kekuatan itu masih bertarung satu sama lain. Tetapi kali ini, Argus Feng terkejut lagi. Dia membuat telapak tangan di antara percikan api dan batu api. Telapak tangan menyerang dan bergabung dengan cetakan telapak tangan berdarah di depannya. Energi iblis Wu dikalahkan. Dimas Wu lengah dan terkena benturan yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur lagi, dan mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Sudah mundur. Ini baru permulaan. Argus Feng tiba-tiba berteriak. Auranya meledak semakin hebat. Jejak telapak tangan berdarah itu berubah menjadi darah yang kuat. Aura berdarah yang menyengat, haus darah dan membunuh. Dimas Wu terbungkus darah. Perutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergeming, dan tubuhnya seperti terbelenggu. Lakukan yang terbaik untuk bersaing dengannya. Aku akan menggunakan kekuatan pikiran untuk menyerang dan menghancurkan roh primordialnya. Argo Feng memberikan perintah ini kepada Argus Feng melalui transmisi pikiran. Setelah perpaduan dua jiwa tersebut, Argo Feng sudah sangat percaya diri dengan kekuatan Argus Feng. Namun setelah terlalu banyak pelajaran sebelumnya, Argo Feng tidak akan pernah menganggap remeh Dimas Wu lagi. Walaupun ia percaya diri, ia harus menghadapi Dimas Wu dengan hati-hati. Oke, Argus Feng menanggapi dengan kesadaran ilahi. Kemudian, darah di tubuhnya mulai bergulir dengan keras, dan gelombang energi darah menyembur dari tubuhnya dan berubah menjadi badai berdarah yang berputar dengan liar. Badai berdarah ini memiliki kekuatan mematikan yang paling kuat, aura paling ganas, dan juga bercampur dengan suara menderu tajam, seolah-olah dapat menelan langit dan menghancurkan bumi. Saat Dimas Wu melihat ini, warna matanya sedikit berubah. Dia bisa merasakan betapa dahsyatnya badai berdarah itu. Jika tubuhnya tersapu, dia mungkin akan langsung hancur. Wush wush. Argus Feng tiba-tiba melesat ke depan, badai darah dan energi yang mengerikan, di bawah dorongan seluruh dirinya, berguling, mengaum, berputar, dan berdampak pada Dimas Wu. Dimas Wu tidak berani mengabaikan, meledakkan auranya, melepaskan kekuatan tak terbatas, menerobos belenggu di sekitar tubuhnya, dan kemudian, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan meninju terus-menerus terhadap badai ki darah yang akan datang. Setiap pukulan sangat keras dan kuat. Namun, pukulan Dimas Wu tidak bisa fokus kemana-mana saat menghantam badai berdarah yang dahsyat tersebut. Kecepatan badai yang terlalu kuat dan cepat, yang melemahkan banyak pukulan, dan akhirnya menelannya secara langsung. Sementara Dimas Wu terus-menerus menghantam badai berdarah Argus Feng, bagian tengah alis Argus Feng tiba-tiba bersinar terang, dan Argo Feng lah yang membuka pikirannya. Kekuatan suci Argo Feng meledak dari tengah alis Argus Feng dan berubah menjadi panah energi sejati yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah dahi Dimas Wu, menyerang dahi Dimas Wu. Melihat ini, Sylvia Bai yang samping menjadi pucat lagi, matanya penuh kekhawatiran. Tentu saja Dimas Wu juga mengetahui niat dari ayah dan anak ini, tanpa dipikir-pikir, ia terus membombardir badai berdarah dari Argus Feng dengan satu tangan, dan mengulurkan dua jari dengan satu tangan, membuat sapuan tiba-tiba di antara alisnya. Tiba-tiba, dahi Dimas Wu ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang sangat tebal. Dimas Wu menggunakan energi sejati menutupi dahinya untuk melindungi jiwanya. Setelah itu, serangan Argo Feng telah menyerang dengan keras. Di saat yang bersamaan, badai berdarah Argus Feng juga menghantam Dimas Wu, dan kekuatannya menjadi semakin kuat dan semakin ganas. Dimas Wu langsung menghempaskan kedua pukulan tersebut, meninju tanpa henti, dengan kekuatan pukulan yang tak terbatas, terus-menerus, dengan panik menahan badai darah yang mengerikan. Badai berdarah Argus Feng sangat kuat, mengejutkan dunia. Panah pikiran Argo Feng masih dilepaskan, terus-menerus menyerang dahi Dimas Wu. Sylvia Bai mengerutkan kening, merasa gugup melihat semua ini, dan bergumam, jika ini terus berlanjut, Dimas Wu pasti akan mati. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.